Gus Miftah ini nggak cocok menjadi pendakwah gitu. Nggak bisa baca kitab, nggak alim. Kalau saya juga baca kitab sama dengan baca koran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Setelah kita menyimak bagaimana Gus Miftah membaca kitab, banyak kritik yang dari santri dan hujatan dari netizen ya. Berbahasa ini harus pas ya. Kalau santri jangan kita anggap menghujat, tapi mengkritik. Apalagi kalau ada juga dari kiai entah siapa itu yang walaupun bahasanya tajam tapi tetap kita anggap itu kritik ya. Kalau netizen baru kita anggap menghujat gitu ya. Yang menarik adalah ada mulai muncul paradigma. Itu sudah bahasa paling bagus ya. Atau bacot lah kalau kita mau jelek-jelekkan bahasa. Gus Miftah ini nggak cocok menjadi pendakwah gitu. Nggak bisa baca kitab, nggak alim gitu. Nggak cocok menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran itu. Nggak cocok berceramah gitu, nggak pantas gitu. Harus ngaji dulu. Karena baca Duhuli gitu. Ini gara-gara Duhuli ya. Jadi judulnya itu Tragedi Duhuli gitu. Saya kemarin pernah bilang bahwasanya kalau ada orang mengatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya, yaqulu bima lam yakul bihi ahadun, itu majnun atau gila. Sebagaimana diucapkan oleh Imam Zufar ya, ashabnya atau bahkan khalifahnya mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki ya. Kalau kita mengaji atau setidaknya googling lah, ada namanya wa'id atau dai. Orang yang biasa menyerukan, menasihati atau menyerukan atau berdakwah. Kalau dalam bahasa kita berceramah, penceramah gitu ya. Ada juga faqihun, mutabahhir ya, ahli ilmu. Kalau hanya untuk wa'id atau dai, la yustaratu fihi ayyakuna mutabahhiron. Tidak mesti harus alim, tidak gitu ya. Saya ada dasarnya ngomong seperti ini ya. Misalnya dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi itu mengatakan innama yanha wa ya'muru atau innama ya'muru wa yanha man kana aliman bima ya'muru bihi wa yanha anhu. Sesungguhnya karena ini diksinya innama ya, maka berarti ada hasar di sini. Orang yang boleh menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, atau orang yang boleh berceramah yang isinya menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, hanyalah, karena ini hasarnya inama berarti maksudnya kan di belakang, yang dihasarkan di belakang, hanyalah orang alim. Tetapi di situ alim di situ memang diksinya mutlak alim ya, nakiroh kan mutlak, sifat mutlak. Tapi ada takyidnya sehingga dipahaminya nggak mutlak tapi muqayyad. Apa takyidnya? Apa batasannya? Yang diketahui itu apa? Bukan semua ilmu, bukan harus hafal alfiyah, bukan harus bisa baca kitab, hafal nahu sorob, hafal usul fikih, kaidah fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, enggak. Cukup dia tahu bima ya'muru bihi wa bima yanha anhu. Apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Sudah, cukup. Dia tahu sholat itu wajib, maka dia sudah boleh memerintahkan orang untuk sholat. Dia tahu mencuri itu haram, maka sudah boleh mencegah orang agar tidak mencuri. Sudah selesai. Kalau dengan kacamata seperti ini, maka ya sangat layak Gus Miftah itu menjadi dai, menjadi wa'id, menjadi amir bil ma'ruf, nahi an mungkar. Cukup. Kenapa? Karena ya masa kita mau bilang Gus Miftah mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu. Jadi nggak terlalu rumit gitu loh, nggak terlalu detail gitu. Cukup seperti itu. Bahkan la yajibu hifdul adillah, la yajibu alaihi hifdul adillah. Tidak perlu dia hafal dalilnya gitu. Dalilnya apa ini? Salat wajib apa dalilnya? Apalagi sampai harus tahu misalnya ada di firman Allah di dalam Al-Qur'an wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ini adalah perintah salat wajib, perintah bayar zakat wajib. Kenapa bisa wajib? Karena ini menggunakan siqat amar. Dan kalau al-amru itu lil wujub. Nggak perlu seperti itu. Ingat ya, ada makalah yang menarik. Likulli maqalin maqamun. Setiap diksi, ungkapan, itu ada tempatnya. Gitu.
Walikulli maqamin maqalun. Setiap tempat itu ada diksi dan ungkapan-ungkapan yang cocok gitu loh. Kalau berceramah di depan ratusan orang atau ribuan orang yang heterogen ya, bukan santri, yang orang entah yang Islamnya Islam KTP mungkin, atau baru Islam, atau orang Islam yang memang tidak pernah belajar agama Islam mendetail. Kamu mau menjelaskan tentang sholat secara nahwu, secara sorof, secara balaghah, secara usul fikih, ya nganga-nganga saja kan yang dengar. Lebih baik kamu habiskan waktu 5 menit lah atau 10 menit lah untuk mendetail bahasa-bahasa yang persuasif. Persuasif itu targhib lah bahasanya, merayu gitu. Carilah analogi-analogi, carilah kisah-kisah yang menarik tentang bagaimana ceritanya orang yang tidak sholat lah, bagaimana kisahnya orang yang sholat lah seperti apa, ancaman Allah tentang orang yang tidak sholat lah, itu saja. Itu cocok. Kalau kamu ngaji di satu forum diskusi ilmiah baru detail sholat logot apa, secara syar'an apa, memahami bahasa itu ada hakiki logawi lah, hakiki syar'i lah, ada hakiki urfi lah, apalah begitulah. Cocok itu. Kalau untuk publik ya. Lagi pula kan Gus Miftah bukan Gus Baha, beda ya. Bukan Gus Najih gitu. Kan berbeda-beda. Ada satu renungan yang mungkin penting ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang Allah dudukkan di keadaan di mana dia didengarkan banyak orang. Ceramahnya laris. Panggungnya luas gitu. Walaupun kapasitasnya tidak terlalu tinggi. Dan itu bermanfaat sekali. Bahkan sampai mengislamkan orang, menjadi wasilah orang mendapatkan hidayah. Seperti Gus Miftah misalnya. Bahkan dakwanya mampu menembus lorong-lorong sempit. Di mana mungkin ahli ilmu lain tidak ada yang masuk ke situ. Di dalam klub malam atau apalah. Ada juga orang yang keilmuannya nembus langit. Alfiyah hafal. Baca kitab fikih itu merem. Mau pakai mata sebelah coba. Kalau sudah dibuka semua itu sudah kayak baca koran gitu. Ya kalau saya juga baca kitab sama dengan baca koran. Tapi koran Arab ya. Jadi nganga juga. Tetapi Allah tidak tempatkan dia di posisi di mana didengarkan banyak orang. Sehingga kajiannya hanya tertutup saja. Mungkin di pesantrennya yang santrinya tidak banyak. Ya kalau santrinya banyak ya alhamdulillah. Atau mungkin tidak di pesantren, hanya menjadi guru di madrasah. Saya bicara hanya tidak bicara level derajat di hadapan Allah. Tetapi di kuantitas objek dakwahnya. Ingat. Jadi bukan merendahkan derajat di hadapan Allah. Saya tidak tahu kalau di hadapan Allah mana yang lebih utama. Tetapi saya membaca kuantitas dakwah orang ini didengarkan berapa orang. Itu intinya. Karena kalau orang nyinyir kan nemu aja. Wah ini belagu guru pesantren dibilang hanya. Enggak. Kalau manfaatnya semua bermanfaat. Maksud saya itu. Orang yang setiap hari ngajar di sekolah. Yang dengarkan ya itu saja muridnya. Dengan orang yang berceramah di depan orang berbeda. Kuantitas pendengarnya atau mustami'nya. Ya kalau soal pahala ya wallahu a'lam. Saya kan bukan kiromang katibin ya, yang mencatat pahala. Artinya apa? Kita itu tidak boleh mensyarat-syaratkan sesuatu yang tidak disyaratkan oleh ulama. Tidak boleh kita memproteskan sesuatu yang tidak seharusnya diprotes gitu. Kenapa? Karena jangan-jangan kita yang sudah bersikap melakukan sesuatu yang tanpa kita ketahui. Kita mencegah orang untuk berceramah, tapi kita tidak tahu bahwa syarat orang berceramah itu seperti apa. Nah, justru kita yang persoalan berarti. Nahnu nanha anil munkari wala na'rifu an ma nahaina anhu. Kita mencegah sesuatu, kita tidak tahu apa yang kita cegah itu. Maka kitalah yang terjebak kepada nanha anil ma'rufi wa na'muru bil munkar. Turun itu nggak boleh ceramah-ceramah itu. Kita anggap itu kemungkaran, orang tidak bisa baca kitab berceramah. Dan kita anggap kebaikan bahwasanya orang harus pandai baca kitab untuk berceramah. Itu terbalik memandangnya. Dalam arti ceramah, di mana ceramahnya adalah yaqulu bima ya'lamuhu. Dia mengatakan apa yang dia tahu saja. Kenapa? Karena tidak boleh kita mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Firmannya kan sudah jelas. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi jangan kamu ngomong apa yang tidak kamu ketahui. Ya googling dulu kalau mau ngomong, bahasanya kan begitu ya. Kalau bahasa YouTuber kan googling aja. Kalau bahasa santri kan ngaji gitu, nyantren gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.